Pernahkah kamu sadar bahwa di dalam kepalamu ada lebih dari satu suara? Satu suara membakar, mendesak, ingin segera memiliki, ingin diakui, ingin menang. Dan satu suara lagi, sunyi, tenang, nyaris seperti bisikan dari kedalaman yang tidak bisa dijelaskan, tetapi selalu terasa benar. Masalahnya, sebagian besar manusia menjalani hidup dengan mengikuti suara yang paling keras, bukan yang paling benar. Di zaman modern ini, kita diajarkan untuk percaya bahwa semua pikiran kita adalah aku. Padahal, para pencari hikmah sejak ribuan tahun lalu sudah tahu, tidak semua suara di dalam dirimu berasal dari dirimu yang sejati. Ada suara yang lahir dari luka, dari ketakutan, dari keinginan untuk bertahan hidup, dan ada suara yang muncul dari kesadaran murni, dari inti keberadaanmu. Inilah perbedaan antara suara nafsu dan ego, dan suara hati atau diri sejati. Jika kamu salah mendengarkan, hidupmu akan dipimpin oleh dorongan buta, ambisi tanpa arah, cinta yang berubah menjadi keterikatan, dan spiritualitas yang berubah menjadi pelarian. Namun, jika kamu belajar mengenali suara yang benar, seluruh hidupmu akan terasa seperti sedang dituntun, bukan dipaksa. Di video ini, kita akan menyelam jauh ke dalam labirin kesadaran manusia. Kita akan menelusuri bagaimana peradaban kuno memahami dua suara ini, mengapa banyak orang modern terjebak di dalam ego tanpa menyadarinya, dan bagaimana kamu bisa membedakan antara bisikan yang menyesatkan dan panggilan yang membebaskan. Kita tidak akan membicarakan ini secara dangkal. Kita akan membedahnya seperti seorang alkemis membedah logam, mencari emas kesadaran di balik lapisan ilusi. Karena satu pertanyaan ini akan menentukan segalanya. Suara siapa yang selama ini mengendalikan hidupmu? Apakah itu suara yang lahir dari rasa takut kehilangan, atau suara yang datang dari kedalaman yang tidak takut apapun? Banyak orang berdoa, bermeditasi, membaca kitab, dan mencari kebenaran, tetapi tetap tidak menemukan kedamaian. Bukan karena kebenaran itu jauh, melainkan karena mereka salah mendengarkan. Dan ketika kamu memahami perbedaan antara ego dan diri sejati, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Pencerahan bukan tentang menambahkan sesuatu ke dalam dirimu, tetapi tentang berhenti mengikuti suara yang bukan milikmu. Di bagian berikutnya, kita akan menelusuri bagaimana pengetahuan ini telah dikenal sejak zaman kuno, namun sengaja atau tidak, perlahan terlupakan oleh dunia modern. Sebelum kita melangkah lebih jauh, berhenti sejenak. Dimanapun kamu sekarang, di kamar yang sunyi, di tengah keramaian, di perjalanan, atau sambil menatap layar ini, perhatikan satu hal. Suara apa yang paling sering berbicara di dalam dirimu? Apakah suara yang menuntut, membandingkan, dan tidak pernah puas? Atau suara yang tenang, jernih, dan terasa seperti aku yang sebenarnya? Tuliskan di komentar. Aku lebih sering mendengar suara karena kesadaran dimulai dari kejujuran. Sekarang mari kita lihat sesuatu yang luar biasa. Manusia sudah memahami dua suara ini jauh sebelum istilah psikologi pernah ada. Dalam filsafat Yunani, Plato menulis dalam Republik bahwa jiwa manusia terbagi menjadi tiga: epitimia, hasrat dan dorongan tubuh; thymos, emosi, harga diri dan dorongan untuk diakui; dan logos, akal dan kebenaran. Epitimia dan thymos mendorong manusia untuk mengejar kenikmatan, kekuasaan, dan pengakuan. Inilah fondasi dari apa yang sekarang kita sebut sebagai ego. Logos adalah bagian yang mampu melihat kebenaran tanpa dikaburkan oleh emosi. Plato menyatakan bahwa manusia yang tidak dipimpin oleh logos akan hidup sebagai tawanan dari dorongan-dorongannya sendiri. Di India klasik, teks Bhagavad Gita membedakan manas, pikiran reaktif yang dipenuhi keinginan dan ketakutan, dan buddhi, kecerdasan yang mampu menimbang dan memilih kebenaran. Gita mengajarkan bahwa ketika manas menguasai, manusia menjadi budak impulsnya. Tetapi ketika buddhi memimpin, seseorang memperoleh kebebasan batin. Dalam pemikiran Islam klasik, Al-Ghazali dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan struktur batin manusia melalui tiga pusat: nafs, qalb, dan akal. Nafs adalah pusat dorongan, ambisi, amarah, dan kelekatan pada dunia. Qalb adalah pusat kesadaran moral dan intuisi kebenaran.
Akal adalah kemampuan memahami dan membedakan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menegaskan bahwa seseorang bisa cerdas dan berpengetahuan luas, namun tetap tersesat jika qalbnya tertutup oleh nafs. Di Tiongkok kuno, filsuf Mencius menjelaskan bahwa manusia memiliki sin, hati pikiran yang cenderung kepada kebaikan, namun sering tertutup oleh yu, yaitu keinginan egoistik. Menurut Mencius, keburukan bukan berasal dari tidak adanya moral, tetapi dari tenggelamnya hati oleh dorongan keinginan. Masuk ke era modern, psikologi menemukan pola yang sama. Sigmund Freud membagi kepribadian manusia menjadi id, dorongan naluriah, ego, identitas dan citra diri, dan superego, pengawas moral. Meskipun teorinya berbeda, struktur ini menunjukkan hal yang sama. Ada bagian diri yang impulsif, dan ada bagian yang mampu mengawasi impuls itu. Bahkan ilmu saraf hari ini mendukung ini. Sistem limbik di otak mengatur emosi dan reaksi cepat, sementara prefrontal cortex mengatur pengendalian diri, refleksi, dan kesadaran. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai nafs atau ego dalam teks kuno dan apa yang disebut sebagai pikiran reaktif dalam sains modern adalah mekanisme yang sama. Masalahnya adalah dunia modern dibangun untuk memperkuat sisi ini. Iklan, media sosial, persaingan, citra diri, dan ketakutan akan tertinggal. Akibatnya, semakin banyak manusia hidup dipimpin oleh suara yang paling berisik, bukan yang paling bijaksana. Dan disinilah kita sekarang. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar satu hal yang paling penting. Bagaimana mengenali secara langsung suara ego dan suara diri sejati di dalam pengalaman hidupmu sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton atau mendengarkan video ini dari kota mana? Apakah dari desa kecil, kota besar, atau negeri yang jauh? Menarik untuk melihat sejauh mana suara ini menjangkau kesadaran manusia. Karena dimanapun kamu berada, konflik antara ego dan hati selalu terjadi di tempat yang sama, di dalam dirimu. Sekarang, mari kita mulai membongkarnya. Ada satu kesalahan besar yang hampir semua orang lakukan. Mereka mengira setiap pikiran yang muncul adalah diri mereka. Padahal, jika kamu bisa mendengar pikiranmu, itu berarti kamu bukan pikiran itu. Ilmu saraf menyebut fenomena ini sebagai metacognition, kemampuan otak untuk mengamati pikirannya sendiri. Dan inilah pintu pertama menuju diri sejati. Ego tidak suka diamati. Ia ingin kamu tenggelam di dalamnya. Ego selalu berbicara dalam bentuk narasi. Aku harus begini. Aku tidak cukup. Mereka lebih baik. Aku harus membuktikan sesuatu. Ia selalu menggunakan kata aku. Tetapi ironisnya, itulah bagian yang paling jauh dari dirimu yang sejati. Diri sejati tidak berkata, aku harus terlihat hebat. Ia hanya hadir. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sungai. Pikiranmu adalah arus air yang membawa ranting, daun, dan lumpur. Ego ingin kamu melompat ke dalam sungai dan ikut hanyut. Diri sejati duduk di tepi mengamati. Saat kamu terbawa emosi, saat kamu merasa tersinggung, cemburu, atau takut kehilangan, itulah tanda kamu sudah masuk ke arus. Ego selalu bekerja dengan 3 bahan bakar utama: takut, ingin, dan identitas. Takut tidak cukup, ingin lebih, dan ingin mempertahankan gambaran tentang siapa aku. Sebaliknya, suara hati tidak pernah datang dalam bentuk panik. Ia tidak mendesak. Ia tidak memaksa. Ia datang sebagai kejelasan yang tenang. Misalnya, kamu ingin membalas pesan dengan kemarahan. Ego berkata, balas sekarang. Buktikan kamu tidak bisa diremehkan. Hati berkata, diamlah. Ini bukan pertempuran yang perlu. Yang satu panas, yang satu hening, yang satu membuat tubuhmu tegang, yang satu membuat nafasmu melambat. Inilah tanda paling nyata. Ego selalu mempersempitmu, hati selalu meluaskanmu. Namun ada jebakan besar.
Ego bisa menyamar sebagai suara spiritual. Ia bisa berkata, "Aku lebih sadar dari mereka. Aku lebih benar. Aku sudah bangkit." Padahal itu hanyalah ego yang berganti kostum. Inilah mengapa banyak orang merasa sudah menemukan kebenaran, namun tetap mudah marah, tersinggung, dan ingin diakui. Karena mereka tidak meninggalkan ego, mereka hanya menghiasnya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke wilayah yang lebih halus. Bagaimana ego bisa meniru suara hati, dan bagaimana kamu bisa membedakan keduanya dengan presisi yang nyaris seperti ilmu rahasia. Sebelum kamu melanjutkan, izinkan dirimu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Tidak perlu berusaha mengubah apapun. Cukup hadir. Jika ada pikiran yang muncul, biarkan lewat seperti awan. Jika ada emosi, perhatikan tanpa menghakimi. Dalam keadaan seperti inilah, suara yang paling halus bisa terdengar. Karena kebenaran tidak pernah berteriak, ia hanya menunggu. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling membingungkan dalam perjalanan batin manusia, saat ego belajar meniru suara hati. Inilah mengapa banyak orang tersesat justru setelah merasa bangkit. Ego itu cerdas. Ketika ia menyadari bahwa menjadi ambisius, marah, dan takut terlihat buruk, ia mengganti topengnya. Ia mulai berbicara dengan bahasa spiritual. Ia berkata, "Aku melakukan ini demi kebaikan. Aku hanya jujur. Aku sudah lebih sadar dari mereka." Padahal di balik kalimat-kalimat itu, masih ada dorongan yang sama. Ingin unggul, ingin benar, dan ingin diakui. Dalam psikologi, ini disebut spiritual bypassing, menggunakan konsep kesadaran, moral, atau kebenaran untuk menghindari luka ego yang belum sembuh. Hati tidak pernah perlu membuktikan bahwa ia benar. Ia hanya benar. Ego selalu membutuhkan penonton. Perhatikan perbedaannya dalam tubuhmu. Saat suara itu muncul dari ego, tubuhmu biasanya menegang. Ada dorongan untuk segera bereaksi. Ada kegelisahan jika tidak dituruti. Saat suara itu datang dari hati, tubuhmu justru melunak. Napas menjadi lebih dalam. Ada rasa, ya, ini selaras, meskipun keputusan itu mungkin sulit. Ego berkata, "Kalau aku tidak melakukan ini, aku akan kehilangan." Hati berkata, "Jika ini tidak jujur dengan diriku, aku sudah kehilangan." Perbedaan ini sangat halus, tetapi sangat menentukan. Ada mitos berbahaya yang beredar, bahwa mengikuti hati selalu terasa nyaman dan indah. Itu tidak benar. Hati sering justru memintamu melakukan hal yang paling tidak nyaman. Jujur, melepaskan, memaafkan, atau pergi. Ego mencari kenyamanan. Hati mencari kebenaran. Ego ingin kamu tetap berada di zona yang ia kenal. Hati ingin kamu tumbuh meskipun harus melewati ketidakpastian. Inilah paradoksnya. Suara yang terasa paling aman belum tentu yang paling benar. Dan suara yang terasa paling menantang seringkali adalah panggilan terdalam. Jika kamu ingin membedakan keduanya, tanyakan satu hal sederhana. Apakah ini memperluas kesadaranku atau hanya melindungi citra diriku? Ego melindungi identitas. Hati membebaskan keberadaan. Mengetahui perbedaan antara ego dan hati hanyalah langkah pertama. Yang mengubah hidup adalah cara kamu bertindak ketika dua suara itu muncul bersamaan. Dan mereka akan selalu muncul bersamaan. Saat kamu ingin membalas pesan dengan kemarahan, saat kamu ingin memamerkan pencapaian, saat kamu ingin bertahan dalam hubungan yang melukai, atau saat kamu takut melepaskan sesuatu yang sudah tidak selaras, disitulah dua suara itu berbisik. Langkah pertama yang paling penting adalah ini: jangan langsung bereaksi. Dalam ilmu saraf, ada jeda kecil antara rangsangan dan respons. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi, menyebutnya, di antara stimulus dan respons ada ruang.
Di ruang itu ada kebebasan kita. Ego ingin mengisi ruang itu dengan impuls. Hati ingin kamu hadir di sana. Ketika sesuatu memicu emosi kuat, berhenti selama 3 nafas. Tidak untuk menekan, tetapi untuk menciptakan jarak antara kamu dan reaksi. Di ruang itulah suara sejati mulai terdengar. Latihan kedua adalah mengamati bahasa pikiranmu. Ego selalu berbicara dalam bentuk cerita tentang dirimu. Aku seperti ini. Aku tidak bisa. Aku harus terlihat baik. Hati jarang menggunakan cerita. Ia hadir sebagai rasa selaras atau tidak selaras. Jika sebuah keputusan terasa seperti sedang mempertahankan citra diri, itu hampir pasti datang dari ego. Jika terasa seperti kejujuran yang sunyi, meskipun tidak nyaman, itu biasanya berasal dari hati. Latihan ketiga adalah melihat hasil jangka panjang. Ego memberi kepuasan cepat. Hati memberi kedamaian yang dalam. Ego mungkin membuatmu menang dalam debat, tetapi kehilangan kedekatan. Hati mungkin membuatmu diam, tetapi menjaga hubungan tetap utuh. Tanyakan, apakah setelah ini aku akan merasa lebih lapang atau lebih sempit? Tubuh tidak pernah berbohong. Latihan keempat adalah mengenali kelekatan. Setiap kali kamu merasa, aku tidak bisa tanpa ini, tanpa dia, tanpa status ini, itulah suara ego. Hati tidak melekat. Ia mencintai tetapi tidak mengikat. Ia menghargai tetapi tidak menggenggam. Semakin kamu berani melepaskan apa yang bukan kamu, semakin jelas suara dirimu yang sejati. Dan yang terakhir, yang paling halus, belajarlah menyukai keheningan. Ego membutuhkan kebisingan, notifikasi, drama, distraksi. Hati muncul dalam sunyi. Luangkan waktu tanpa layar, tanpa musik, tanpa percakapan. Duduklah, bernafaslah, dan perhatikan apa yang tersisa ketika tidak ada yang perlu dibuktikan. Disitulah kamu akan mulai mengenali sesuatu yang tidak pernah pergi. Kehadiran yang jernih, tenang, dan tidak takut menjadi dirinya sendiri. Itulah suara yang selama ini kamu cari. Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat sesuatu yang sederhana, namun sangat menentukan. Di dalam dirimu selalu ada 2 suara. Yang satu lahir dari ketakutan, kelekatan, dan citra diri. Ia ingin aman, ingin diakui, ingin merasa lebih. Ia berbicara keras, mendesak, dan penuh narasi tentang aku. Dan yang satu lagi, datang dari kedalaman yang lebih sunyi. Ia tidak berusaha membuktikan apapun. Ia hanya tahu. Kita melihat bagaimana Plato menyebutnya logos, bagaimana teks-teks India menyebutnya budi, dan bagaimana para pemikir Islam klasik mengenalnya sebagai kolb yang sadar. Sains modern pun menemukan pantulannya dalam bagian otak yang mengamati, bukan bereaksi. Semua menunjuk ke satu kebenaran. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mampu mendengarnya. Ego akan selalu ada. Ia bukan musuh. Ia hanyalah alat bertahan hidup yang lupa tempatnya. Masalah muncul ketika ia menjadi raja. Hidup yang dipimpin ego terasa seperti terus berlari tanpa pernah sampai. Hidup yang dipimpin hati terasa seperti pulang, bahkan di tengah ketidakpastian. Sekarang pertanyaan itu kembali kepadamu. Lebih jernih dari sebelumnya. Suara siapa yang akan kamu ikuti ketika 2 arah terbentang di hadapanmu? Suara yang ingin melindungi citra diri atau suara yang ingin menjaga kebenaran? Jika video ini berbicara kepadamu, bagikanlah. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang tersesat di dalam pikirannya sendiri dan membutuhkan pengingat ini. Dan tuliskan di komentar, aku sedang belajar mendengar. Karena kesadaran tumbuh saat ia diucapkan. Sampai kita bertemu lagi di kedalaman berikutnya, ingatlah satu hal. Kebenaran tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia sudah berbisik di dalam dirimu, menunggu untuk didengarkan.